Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Ibu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, pada pertemuan hari ini, kita masih membahas teks anekdot. Materinya adalah menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu mampu memproduksi teks anekdot baik secara lisan maupun tulisan. Agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai, Ibu harap kalian dapat memerhatikan video ini. Kalian dapat menjeda video ini untuk mencatat materi. Ibu memiliki satu motivasi yang semoga dapat menambah motivasi kalian. Agim berkata, bila memiliki banyak harta, kita akan menjaga harta. Namun jika memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Jadi perbanyaklah ilmu untuk bekal di dunia dan di akhirat kelak. Semoga segala halangan dan keterbatasan yang ada tidak mempengaruhi semangat dan prestasi belajar kalian semua. Amin. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pada hari ini. Pada teks anekdot terdapat dua bentuk penulisan, yaitu bentuk dialog dan bentuk narasi. Bentuk dialog adalah percakapan antara dua orang atau lebih dengan menggunakan kalimat langsung dan tanda petik. Sedangkan bentuk narasi adalah menceritakan tentang sebuah peristiwa, jadi bentuknya lebih seperti cerita. Namun di dalam teks anekdot, bentuk narasi pun terdapat dialognya. Hanya saja komposisi antara dialog dan narasinya lebih banyak narasi. Berikut contoh teks anekdot dalam bentuk dialog dan narasi. Aksi maling terekam CCTV. Suatu hari, seorang warga melapor menjadi korban kemalingan pada seorang polisi. Sang polisi menanyakan barang apa yang hilang, namun ia bingung atas jawaban warga tersebut, sebab sang warga merasa beruntung bahwa wajah sang pencuri tertangkap CCTV rumahnya. Sudah minta izin malingnya buat merekam, tanya polisi. Warga yang melapor pun keheranan, sambil menatap sang polisi. Belum pak, jawab sang warga. Itu ilegal, Anda saya tangkap. Sang polisi pun menangkap sang warga dan sang warga pun hanya berpasrah pada ilahi. Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri, kata Tono kepada Udin. Udin ogah-ogahan menjawab pertanyaan Tono. Udin beranggapan bahwa masalah yang dibicarakan Tono itu tidak penting. Namun, Tono tetap meminta agar Udin mau menerka teka-tekinya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri, jawab Udin yang merasa jengah. Ternyata jawaban Udin masih juga salah. Menurut Tono, dosen yang juga pejabat itu tidak bersedia berdiri sebab takut kursinya diambil orang lain. Mendengar pernyataan Tono, Udin menanyakan apa hubungan antara menjadi dosen dan pejabat. Ya kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain, ungkap Tono. Udin pun kebingungan dan pergi meninggalkan Tono. Karena dalam bentuk penulisan teks anekdot ada dua jenis, maka kita dapat menciptakan kembali teks anekdot dengan mengubah bentuk penulisannya. Jika kita menemukan teks anekdot dalam bentuk dialog, kita dapat mengubahnya menjadi bentuk narasi, begitupun sebaliknya. Jika kita menemukan teks anekdot dalam bentuk narasi, kita dapat mengubahnya dalam bentuk dialog. Kita pun dapat menambahkan atau mengurangi kalimat yang ada pada anekdot yang kita temukan, asalkan tidak mempengaruhi struktur dan kaidah kebahasaannya dan juga tidak mengubah intisari dan pesan yang terdapat pada teks anekdot yang kita temukan. Contoh menciptakan kembali teks anekdot dengan mengubah bentuk penulisan akan Ibu cantumkan di kolom komentar ya, agar lebih jelas dan mudah untuk dibaca. Bahasan selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah penulisan teks anekdot. Langkah penulisan atau penyajian teks anekdot ada 7 langkah. Yang pertama, menentukan topik.
Kalian harus menentukan topik terlebih dahulu sebelum memulai menulis teks anekdot. Kalian dapat menemukan topik dari lingkungan sekitar kalian, televisi, internet, cerita orang lain, dan sebagainya. Kalian dapat dengan mudah menentukan topik jika kalian peka akan sekeliling kalian. Topik yang dapat kalian ambil adalah tentang pendidikan, politik, sosial, agama, dan sebagainya. Yang kedua, menentukan tokoh. Setelah menentukan topik, kalian harus menentukan tokoh yang akan kalian gunakan dalam teks anekdot yang akan kalian tulis. Kalian bebas menggunakan tokoh apa saja, bisa hewan, tokoh masyarakat, orang terkenal, dan teman kalian, asalkan tidak melewati norma kesopanan. Yang ketiga, menentukan pesan yang akan disampaikan atau kritikan yang akan disampaikan. Kalian sudah menentukan topik, jadi kalian sudah menentukan permasalahan apa yang akan kalian angkat. Kalian harus menentukan pesan atau kritikan apa yang ingin kalian sampaikan melalui teks anekdot yang kalian buat. Kritikannya jangan melewati batas ya. Yang keempat, menentukan unsur lucu atau konyol atau jengkel. Ciri umum teks anekdot adalah mengandung unsur humor, lucu, dan menjengkelkan. Jadi, kalian harus menentukan unsur tersebut. Tujuannya untuk menghibur dan membalut kritikan dan pesan yang akan kalian sampaikan agar dapat diterima oleh khalayak umum. Yang kelima, menentukan alur cerita berdasarkan struktur teks anekdot. Di tahap ini, kalian membuat kerangka cerita yang akan kalian tulis berdasarkan strukturnya. Jadi hanya kerangkanya saja, bukan cerita secara utuh. Yang keenam, mengembangkan teks anekdot menjadi teks yang utuh. Di sini, baru kalian kembangkan kerangka cerita kalian menjadi satu teks yang utuh. Lalu yang terakhir, penyuntingan. Setelah menyelesaikan teks secara utuh dari abstraksi sampai koda, kalian harus menyunting atau mengedit terlebih dahulu. Apakah teks kalian sudah berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan, serta apakah teks kalian sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lalu penggunaan tanda baca yang sesuai. Nah, itu semua adalah materi pada hari ini, yaitu menciptakan kembali teks anekdot berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Setelah video ini selesai, jangan kemana-mana, karena kita akan melakukan diskusi pada kolom komentar mengenai materi pada hari ini. Teksnya sudah Ibu cantumkan pada kolom komentar. Instruksi lebih lanjut akan Ibu jelaskan di kolom komentar. Yang tidak mengikuti diskusi pada hari ini, maka Ibu anggap tidak hadir. Lalu ada tugas yang wajib kalian kerjakan di rumah dan harus kalian lakukan. Ibu beri waktu selama 4 hari. Kalian harus kerjakannya agar mulai tidak kosong. Tugasnya adalah buatlah teks anekdot bertema bebas. Setelah itu, buatlah video pembacaan anekdot yang sudah kalian buat tanpa melihat teks. Buatlah sekreatif mungkin. Tugas video diunggah di YouTube. Tugas tersebut dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Jika tugas sudah diunggah di YouTube, kalian kirimkan linknya kepada Ibu. Perwakilannya saja ya, dengan mencantumkan nama kalian dan teman kelompok kalian, kelas, lalu kirimkan linknya. Penilaiannya Ibu ambil dari isi materi, intonasi, artikulasi, kreativitas, gestur, mimik, dan penguasaan materi. Sebelum Ibu tutup video ini, apakah ada pertanyaan? Jika ada, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekian penjelasan